Oke deh adik-adik. Kakak pertama-tama mau ucapin dulu selamat hari Minggu semuanya. Ayo yang semangat balas ucapan dari kakak Karin. Selamat hari Minggu Marco. Selamat hari Minggu kakak. Selamat hari Minggu Michelle dan Devon. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Jefta. Selamat hari Minggu Adin. Selamat Kak. Han itu siapa Han? HAN. Siapa itu? Harrison, bukan? Oh, ini. Selamat hari Minggu, Harrison. Iya. Kayaknya kakak Karin lihat-lihat pagi ini adik-adik semangat semua loh. Tersenyum semua. Oke deh. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kiranya adik-adik bisa tertib, bisa mendengarkan dengan baik dan memuji Tuhan dengan baik. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dan memimpin teman-teman kami yang mungkin sekarang belum bisa join bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yeah. Ada yang kok Lionel? Halo Lionel. Kok nggak off cam? Nggak on cam sih Lionel. Halo. Halo Lionel. Ini bajunya udah rame deh, nggak perlu pakai itu. Yuk, kita selanjutnya kita akan menyanyikan lagu
Yesus sayang padaku. Teman-teman tahu nggak? Adik-adik tahu kan pasti lagunya. Karena kan sering kita nyanyiin. Kita nyanyiin ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Seperti Yesus selalu sayang kepada kita semua ya adik-adik. Jadi kita harus meniru apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Oke, selanjutnya kita mau nyanyikan lagu Dalam Yesus. Tapi kakak mau lihat adik-adik yang semangat dong dengan bertepuk tangan. Dan jangan lupa senyum ya adik-adik, jangan cemberut. Adik-adik pasti udah pada ini kan udah pada makan belum? Kalian udah pada sarapan belum nih? Udah kan? Udah ya? Udah semua kan? Iya, jadi harus lebih semangat lagi ya adik-adik. Kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dengan senyum dan bertepuk tangan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dwi. Aku serahkan kepada Kak Dwi untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Kak Karin. Kita doa dulu yuk adik-adik yuk. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini dalam pertolongan Tuhan kami boleh beribadah bersama.
Kami mengucap syukur karena kami boleh melihat satu dengan yang lain dalam kondisi badan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan dengan mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Senang ya bisa ketemu. Pagi, Kak Dwi. Iya, pagi. PR sudah dikerjakan belum? Belum. Udah. Yang itu, yang kemarin dikasih Udah. Monik yang mau buat acara Paskah. Udah. Belum ya. Yang belum segera dikerjakan ya. Nah, Kak Dwi mau tanya. Kemarin waktu hari Minggu ceritanya tentang apa? Ayo boleh di-unmute. Tentang apa dan tentang siapa? Ingat nggak adik-adik? Tentang anak yang kerasukan. Itu berapa minggu sebelumnya itu anak yang kerasukan yang disembuhkan Tuhan Yesus ya. Terus itu yang 1 minggu sebelumnya. Masa? Ayo minggu kemarin Cici Sakti cerita apa tuh minggu kemarin? Yang bilangnya mati tapi terus Yesus bilangnya bangunlah, yang itu. Oh itu ya, anaknya Pak Jairus ya, yang sakit sampai meninggal dunia tuh adik-adik. Tapi begitu Tuhan Yesus jamah, Tuhan bilang bangunlah, sembuh ya, nggak jadi mati adik-adik. Nah dari situ kita tahu ya ternyata Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak seperti lagu tadi yang kita nyanyikan bersama, Yesus sayang padaku. Nah, walaupun kita mendengar ceritanya di dalam Alkitab, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan juga mengasihi kita, sayang kepada kita. Nah, adik-adik, ada seorang anak ya namanya Joni. Dia sama adiknya namanya Ita. Nah, dua anak ini tuh rajin sekolah minggu adik-adik. Setiap hari Minggu orang tuanya tuh membangunkan pagi-pagi, lalu mereka mandi, lalu mereka siap-siap untuk berangkat ke gereja. Agak jauh, tapi mereka jalan kaki ya karena di desa. Enak itu jalan kaki pagi-pagi. Nah, ibunya hari itu pesen adik-adik, Joni, Ita, nanti kalian tunggu Hasan ya di dekat pohon jeruk itu, gitu, pohon jeruk yang agak jauh dari gereja. Nah, Hasan itu sepupunya Joni dan Ita, adik-adik. Nah, tapi mereka itu nggak suka sama Hasan karena Hasan itu anaknya apa ya, pemalu, cengeng, gampang banget nangis. Siapa di sini yang gampang nangis ya? Nggak ngapa-ngapain, cuma ke toilet aja langsung nangis. Gampang nangis. Cengeng ya. Terus anaknya tuh pemalu, penakut. Makanya si Joni itu kurang suka sama Hasan. Tapi mamanya pesan, pokoknya Hasan harus ditunggu. Nanti seminggu Hasan akan tinggal dengan kita karena mama papanya Hasan itu akan pergi gitu kan, pergi ke luar kota. Jadi kalian harus bermain dengan Hasan. Oh, dalam hati Joni itu sudah agak jengkel gitu adik-adik. Ya, kenapa sih harus main sama Hasan? Anaknya cengeng pula gitu ya. Nah, ketika mereka jalan, mereka sampailah di bawah pohon jeruk. Tiba-tiba Ita bilang gini adik-adik, kakak aku haus sekali gitu ya. Ya udah nanti kakak ambilin jeruk gitu ya. Joni lalu melompat adik-adik ngambilin yang deket-deket dengan tangannya gitu ya sambil lompat. Ngambil satu kasih Ita, terus ngambil satu lagi buat dirinya sendiri. Lalu Ita bilang, kakak kenapa Hasan nggak diambilin? Alah nggak usah, Hasan gitu sih anaknya, cengeng, suka nangis. Nah,
tiba-tiba ada suara di belakang mereka, adik-adik. Siapa yang cengeng dan suka nangis? Oh, mereka kaget. Begitu menolak ternyata, oh nenek, gitu ya. Yang nenek tahu hanya ada 2 anak di sini yang belum masuk sekolah minggu, gitu ya. Lalu Joni bilang, Hasan nenek yang suka nangis, cengeng, malu lagi kalau diajak-ajak pergi, juga kadang malu-maluin gitu ya. Lalu nenek bilang begini, adik-adik, kenapa Hasan suka cengeng? Ayo. Karena Hasan itu belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, di daerahnya Hasan itu tidak ada gereja. Selama Hasan di sini bersama kalian, ajaklah Hasan ke gereja, ke sekolah minggu, biar dia mengenal Tuhan Yesus, biar dia berani, gitu ya. Oh gitu ya, Nek. Benar juga ya, Nek. Karena kan di daerahnya Hasan nggak ada gereja. Kalau dia mau ke sini, jauh sekali kalau nggak dianterin orang tuanya. Tahu dari mana daerah neneknya? Tahu dari mana daerahnya Hasan nggak ada gereja? Lah, neneknya Hasan kan, neneknya Joni Ita kan, neneknya Hasan juga kan sepupuan, ya kan? Kayak Mako sama Ferin. Oh, Mako sama Ferin kan sepupuan itu sama Cici Ferin, ya kan? Nah, jadi Oma Lilin tahu gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Lalu Joni menyadari adik-adik, oh iya benar juga ya, Hasan nggak punya, belum kenal Tuhan Yesus, dia nggak pernah ke gereja gitu. Lalu Joni ngambilin 1 jeruk buat Hasan. Nah, setelah itu nenek pergi dan nggak lama kemudian datang Hasannya adik-adik. Yuk Kak Niko. Nah, Hasan terus dikasih Joni jeruk. Ayo, segera kita ke sekolah minggu. Kita sudah terlambat gitu ya. Itu ibu guru sudah mulai ngumpulin adik-adik yang anak-anak yang lain. Yuk Kak Niko kita lihat. Nah, lanjutkan. Nah, 2 anak datang lalu si Joni bilang, ayo cepetan dikit gitu ya. Lalu kemudian Joni, Ita menyusul masuk ke dalam ruangan gereja. Mereka mendengarkan cerita. Lanjut, Kak. Nah, ibu guru sekolah minggu juga sudah menyiapkan keranjang yang nanti buat memberi persembahan. Nah, adik-adik, kita lihat di sini ya, ketika ibu guru sedang bercerita, Joni Ita juga ada di sana, juga teman-temannya yang lain. Lah, Hasannya malah nggak ada. Mereka bingung. Loh, Hasan di mana? Wah, dasar anak pemalu ini pasti nggak mau masuk. Ini pasti dia malu. Ini ngumpet ini dia. Yuk kita lihat Kak, ngumpet di mana dia Kak? Wah, rupanya Hasan itu ngumpet di balik pintu adik-adik. Hasan mendengarkan apa yang ibu guru sekolah minggu ceritakan. Apa ya hari ini ibu guru sekolah minggunya cerita? Ternyata ibu guru sekolah minggu cerita kalau benar Tuhan Yesus itu sayang kepada anak-anak. Kita lihat Kak slide selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, gimana ceritanya ya? Nah, kemarin kan adik-adik sudah mendengar itu cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak yang sakit ya, anaknya Pak Yairus yang malahan sampai meninggal dunia tetapi Tuhan bangkitkan. Lalu terus ada juga anak yang sakit, bisu, terus kerasukan setan juga disembuhkan. Tuhan Yesus ini adik-adik berkeliling dengan para muridnya dari kota ke kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kita lanjutkan Kak Niko. Nah, menyembuhkan orang yang sakit, tidak peduli itu orang dewasa maupun anak-anak seperti kita disembuhkan. Nah, karena banyaknya orang-orang yang disembuhkan dan yang sudah disembuhkan, mereka pulang cerita kepada keluarganya.
Tahu nggak? Kita ketemu loh yang namanya Tuhan Yesus itu. Ternyata benar, dia itu berkuasa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, bahkan orang yang meninggal pun dia bangkitkan, luar biasa. Nah, lalu beberapa ibu-ibu ya tertarik, adik-adik, beberapa mama-mama tertarik. Wah, aku mau bawa anakku ketemu sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mendoakan anak-anak ini agar kelak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hatinya. Nah, adik-adik, ketika mama-mama ini, ibu-ibu ini ya mencari Tuhan Yesus, mereka ketemu banyak orang yang berkeliling, mengelilingi Tuhan Yesus. Walaupun mereka itu banyak orang, tetapi mereka berusaha bagaimana supaya ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, karena murid-muridnya ini melihat, wah, kok ada anak-anak kecil nih ngerubutin di sini. Jangan-jangan anak-anak ini mau mengganggu. Karena dikira mau mengganggu, maka murid-muridnya Tuhan Yesus ya adik-adik, memarahi orang-orang yang membawa anak-anak ini. Nah, gantian adik-adik, Tuhan Yesus yang memarahi murid-muridnya. Kalian jangan larang anak-anak ini datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Biarkan mereka datang kepadaku. Kita harus belajar dari anak-anak kecil ini untuk menyambut kedatanganku. Karena anak-anak kecil ini memiliki hati yang sangat baik, ya, yang sangat murni. Nah, adik-adik, lalu karena Tuhan Yesus sudah memarahi murid-muridnya ya, dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi, gitu ya. Lalu ibu-ibu yang bawa anak-anaknya senang, mereka bawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat senang lihat anak-anak kecil-kecil gitu ya, digendong. Dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak ini. Diberkati supaya mereka menjadi anak yang hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bersukacita dengan kehadiran anak-anak kecil ini. Tuhan Yesus juga bersukacita atas kehadiran kita. Nah, Kak Dwi mau tanya, anak-anak ini kan banyak ya, terus tidak hanya dari satu tempat, mereka dari banyak tempat. Nah, apakah mereka semua juga anak-anak yang baik-baik semua kira-kira? Mungkin. Apa mereka semua itu baik-baik anaknya? Mungkin. Mungkin. Tapi mungkin juga ini loh adik-adik, ada yang di antara mereka itu ya, pas lagi main gitu, dipanggil sama mamanya, ayo ikut, kita mau lihat Tuhan Yesus. Ternyata di situ tuh ada anak yang suka berantem juga ada adik-adik. Ayo Kak Niko kita lihat. Suka berantem siapa di antara kita yang masih suka berantem? Wah, dengan kekerasan ya. Suka tonjok-tonjokan gitu. Wah, tidak bisa mengendalikan marahnya. Nah, ada juga anak yang seperti Hasan. Cengeng, nangisan. Ya ampun, nggak diapa-apain kok tahu-tahu nangis. Wah, ya. Terus ada juga anak yang pemalu. Malu. Setiap diajak, ayo ikut, ayo kita melihat sesuatu. Oh, enggak malu ngumpet adik-adik di balik pintu. Tetapi juga ada anak-anak yang penakut. Takut belum ada udah ngebayanginnya ada hantu gitu ya. Takut, penakut. Nah, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak yang seperti ini loh adik-adik. Dengan cintanya, Tuhan Yesus membelai mereka. Tuhan Yesus memberkati
mereka. Mendoakan mereka supaya mereka bisa berubah hatinya. Yang tadinya penakut menjadi pemberani. Yang tadinya cengeng, suka nangisan gitu ya. Jadi nggak cengeng lagi, bisa menghadapi segala sesuatu dengan tegar, nggak mudah nangis. Lalu yang suka berantem, jadinya dia nggak lagi marah, suka berantem gitu. Nah, Tuhan Yesus dengan cintanya mengasihi anak-anak ini, mendoakan supaya mereka berubah memiliki sikap yang baik. Nah, adik-adik, Hasan tuh denger adik-adik dari balik pintu itu. Terus dia berpikir, oh kalau begitu, aku kan anaknya cengeng, aku kan penakut, aku kan juga pemalu. Pasti Tuhan Yesus juga mau menerima aku apa adaku, mengasihi aku, dan akan mengubahkan hatiku. Nah, Hasan senang adik-adik. Dia merasa disayangi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia biasanya di rumah kurang diperhatikan sama orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja. Nah, di sini, di sekolah minggu ini, walaupun dia dengar dari balik pintu adik-adik, dia merasa bahwa Tuhan mengasihi aku. Nah, seperti kita ya, selesai sekolah minggu gitu, ada persembahan adik-adik. Bu Guru bilang gini, Bu Guru sekolah minggu, ya sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan memberikan hadiah kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah mengasihi kita. Lalu ada yang maju adik-adik ke dekat keranjang itu, ada yang memasukkan uang, ada yang memasukkan apa yang mereka miliki. Nah, tiba-tiba adik-adik dari balik pintu itu, Hasan tahu-tahu lari adik-adik, lari di depan ibu guru. Lari di depan ibu guru, dia mempersembahkan miliknya yang berharga. Tahu apa adik-adik? Miliknya yang berharga. Dia tuh waktu itu cuma punya 1 jeruk yang dikasih oleh Joni. Lalu dia persembahkan jeruk itu, ditaruh di keranjang adik-adik. Nah, Joni sama Ita heran. Loh, anak ini kok tahu-tahu berani maju ya, terus kasih jeruknya ya. Nah, Joni sama Ita adik-adik akhirnya tahu bahwa oh, ternyata diam-diam Hasan itu mendengarkan dari balik pintu. Dan mungkin benar kata nenek, karena Hasan kemarin-kemarin itu belum kenal Tuhan Yesus, jadi dia menjadi seorang yang kayak gitu, pemalu dan cengeng. Sekarang dia jadi seorang anak yang berani. Nah, Tuhan Yesus sudah menjamah hati Hasan adik-adik. Ya jadi seorang pemberani. Tetapi Tuhan Yesus juga menjamah hati Joni. Karena Joni yang tadinya tidak menyukai Hasan, sekarang hatinya juga berubah. Dia mengasihi Hasan seperti Tuhan Yesus mengasihi Hasan. Nah, sekarang kita menjadi tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu mengasihi semua anak dan mau memberkati mereka. Dan Tuhan Yesus tidak ingin anak-anak yang datang kepadanya itu dihalang-halangi. Tuhan Yesus ingin semua anak datang kepadanya untuk disayangi oleh Tuhan Yesus, untuk diberkati oleh Tuhan Yesus, dan diubahkan hatinya oleh Tuhan Yesus menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ayat hafalan kita hari ini seperti kemarin adik-adik. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Cukup itu sampai di situ ya ayat hafalannya. Markus 10 ayat 14b. Kakak Senja akan memimpin kita, memandu kita untuk menghafalkan ayat hafalan ini dan memimpin acara selanjutnya. Silakan Kakak Senja.
Yeay. Terima kasih Kak Dwi. Sama-sama Kak Senja. Nah, adik-adik, siapa yang masih hafal sama ayat hafalannya yang udah dari minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu ya, kita udah mulai ngafalin. Ayo, siapa yang mau coba ayat hafalannya dari Markus 10 ayat 14b? Ada yang mau menghafalkannya? Siapa tadi tuh suaranya? Marco. Dari aku. Ya, coba Marco. Oh, hafalan apa? Ayat hafalannya. Aku nggak hafal. Nggak hafal. Coba ya. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Ayo, coba sekali lagi ya, Kakak Senja ulang ya. Padaku jangan halang-halangi mereka. Ya, Tulisannya benar. Aku udah hafal, Kak. Internetnya agak jelek ini. Adin. Ya. Coba Marco mau coba. Aku udah hafal, Kak. Abis Marco mau coba dulu, habis itu Harrison. Gimana? Marco mana ya? Marco mau coba? Gimana menghafal kalau tulisannya burung karena internetnya jelek? Itu. Enggak, Kak, enggak begitu, Kak. Anak-anak itu Enggak datang itu, Kak. kepadaku, Emang jangan screenshotnya menghalang-halangi kayak gitu. Ya udah berarti Harrison dulu. yang seperti itu. Harrison dulu, itulah nanti yang Marco mempunyai boleh buka di kerajaan Alkitab dulu ya. Kok dia nggak buram tuh? Markus 10 ayat 14b. Oke. Ayo yang lain buka dulu Alkitabnya, ngapalin. Yang udah hafal Harry. Ayo Harry buka suara. Oke. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalangi mereka. Markus 10 ayat 14b. Oke, hebat. Terima kasih Harry. Ya, Tadi ada suara Jefta ya? enggak aku. Oh Lionel. Lionel. Ayo Ya. Lionel boleh. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oke, terima kasih lengkap banget ya. Sampai menghalang-halangi mereka aja nggak apa-apa. Selanjutnya Adin mau coba? Oh enggak. Ada lagi yang mau coba siapa? Boleh buka suaranya? Jovanka mau coba nggak? Sampai mana aja? Dari biarkan ke mereka. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Nah, bagus. Bagus. Oke, ada lagi? Adin mau coba? Iya. Adin coba, boleh. Ayo. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan Sampai mereka aja. Coba ulang, nggak pakai baca. Coba. jangan menghalang-halangi mereka. Markus. 10 ayat 14. Oke, pinter. Ya, siapa lagi? Ada lagi yang mau coba? Vio. Coba Vio. Ini Kakak Senja lihat ada Vio. Buram tuh tulisannya aku udah kirim di chat, bukan ke gara-gara matanya aku. Terima kasih, Michelle, Marco. Kak. Oh, Michelle Michelle. dulu, Kak. Dulu. Ya, boleh. Michelle. Ayo coba, Michelle. Ayo mulai. Ada Michelle, coba gue mau lihat. Mas, stay dulu. Ayo, Michelle. Ya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi. Terus dia masih lupa yang terakhir. Jangan menghalang-halangi. Ayo, coba ya. Jefta mau coba nggak, Jefta?
Sambil tutup mata lah ya. Gimana, Jefta? Iya, sambil tutup mata. Boleh, boleh. Biarkan anak-anak itu biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Markus 10 ayat 14b. Oke, terima kasih, Jefta. Cecil mau coba, Cecil? Belum ya? Michelle, ayo. Coba lagi. Atau Devon. Dibuka dulu mic-nya, ayo. Udah Kak. Ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Markus 10 ayat 14b. Hebat. Ayo Devon, sebelahnya sekalian. Biarkan. Ayo Devon. Masih ngapalin ya? Siapa ya yang belum ya? Oh ya, ayo Devon. Saya Oh, siapa tuh? Vio. Ayo Vio. biarkan anak-anak datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Markus 10 ayat 14b. Yeay, hebat. Ayo Devon mau coba? Ayo Devon, Ayo pelan-pelan. Devon. Dibantu nanti. Ini tinggal siapa lagi yang belum coba ya? Ferin mau coba, Ferin? Sama Kokoh? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Markus 10 ayat 14b. Yeay, pintar. Coba Marco sekarang, Marco. Aku gak hafal nih. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Markus 10 ayat 1. Apa ini? 14. Aku udah kirim internetnya. Oke, ayat 14b. Sip deh. Semua hebat ya, walaupun yang mungkin belum apa. Ngelihat namanya aku aja nggak buram lebih kecil. Devon, Kak. Oh, Devon mau coba. Ayo boleh. Ayo Devon bisa. Coba nggak? Biarkan anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi. Jangan menghalang-halangi mereka. Oke. Suaranya di ujung-ujung menghilang. Bagus. Hebat loh kalian semua bisa ngafalin. Walaupun yang kecil-kecil masih berusaha menghafal atau belum bisa membaca, tapi mau berusaha. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama diingetin lewat firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu mengasihi siapa ya? Kita. Mengasihi kita semua, mengasihi anak-anak. Bener banget. Jadi, baik Marco, baik Adin, Ferin, Melati, Michelle, semua yang ada di sini, semua disayangin sama Tuhan. Nah, pertanyaan Kakak Senja, adik-adik mau nggak nih datang ke Tuhan? Mau nggak? Mau nggak datang ke Tuhan? Kalau ditanya atau diajak, yuk kita datang ke Tuhan Yesus, mau nggak? Mau banget. Mau ya? Iya, datang ke orang yang sayang sama kita, pasti kita mau ya. Karena kita tahu Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, Kakak Niko boleh tampilin slide-nya. Nah, next.
kita sama-sama tahu kalau kita semua ini disayang sama Tuhan. Jadi kita semua ini juga harus mau datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam kotak-kotak ini nih ada huruf-huruf dan di dalamnya itu ada nama-nama adik-adik. Nah, di samping kanannya tuh boleh di kursornya boleh digerak-gerakin. Samping kanannya itu ada nama adik-adik semua. Adik-adik nanti cari ya dalam kotak, boleh dikasih garis, mau adik-adik warnain atau mau dilingkerin gitu ya. Boleh. Oke. Nanti dikumpulin, boleh. Kalau misalnya punya printer di rumah mau di print nggak apa-apa, ditulis langsung pakai pensil atau pakai krayon gitu, terus difoto. Atau kalau mau edit langsung di handphone, ditanda-tandain juga boleh. Nanti dikirim ke grup WhatsApp orang tua Komisi Anak, maksimal hari ini jam 7 malam. Jadi ditunggu ya, sampai hari ini jam 7 malam. Oke, kiranya kita terus ingat kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, sayang pada semua anak-anak, dan anak-anak juga mau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi semua yang ada di dalam kotak ini, ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kak Ya, Senja, itu aja. Kak Senja, Gimana? ini cari nama sendiri atau sambil cari nama sendiri atau cari nama temen? Semua. Di situ ada berapa nama ya? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, Jadi cari 16. semuanya. Iya, cari semuanya. Jadi 19 nama. Seru nggak nih? Banyak. Karena anak-anak di sekolah minggu kita juga banyak. Jadinya yang akan sama-sama datang kepada Tuhan ada banyak anak. Ada yang mau ditanya lagi? Nah, ini gambarnya nggak kelihatan, ntar kirimin fotonya ya di WA bisa. Iya, gambarnya udah Kakak Senja kirim ya di WA. Nanti kalau ada yang belum nerima atau nggak ada di grup, boleh WA langsung ke Kakak Senja ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya? Heri mau nanya nggak, Her? Enggak, udah ngerti. Udah ngerti? Oke, mantap deh. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, Kakak Senja kembalikan kepada Kakak Kari. Kakak Karin, kita sekali lagi nyanyi Yesus sayang padaku ya. Habis itu doa tutup. Oke deh adik-adik. Terima kasih Kak Dwi dan Kakak Senja yang telah menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan aktivitas untuk kita semua. Sekarang kita mau menyanyikan ulang lagi Yesus sayang padaku. Oke? Yuk kita menyanyi. Oke, sekarang kita sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita mau menutup dalam doa. Apakah adik-adik ada yang mau volunteer
untuk berdoa? Adakah yang mau memimpin doa tutup? Adakah nih adik-adik? Siapa yang mau? Jefta. Aku Kak. Aduh, siapa tuh? Devon. Oke, Devon. Devon boleh berdoa. Setelah Devon berdoa, kita akan menutup dengan bernyanyi Bapa terima kasih adik-adik. Devon boleh berdoa. Dibuka mic-nya. Devon apa Michelle nih? Bisa. Oh, Michelle. Oke. Oke, ayo Michelle berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dengan baik ya Tuhan. Dan sekarang kami sudah selesai sekolah minggu dengan baik. Dan semoga kami bisa bertemu dan tidak dan supaya sudah mendengarkan dengan baik. Kita sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu. Dan semoga kami sehat selalu dan diberikan berkati kepadamu ya Tuhan dalam Tuhan Yesus. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, oke. Dadah. Dari Ming. Selamat hari Minggu.